Halo guys, jadi ini vlog gue gak tau hari keberapa ini preparation dan jadi aku lupa guys kartu apa tuh kayak sampai jadi gue habis lari-lari ketinggalan kartu OVI chip card. Jadi OVI chip card ini digunakan untuk kita transportation kemana-mana pakai tram. Oke guys, jadi kegiatan kita hari ini kita akan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI yang berada di Den Haag. Tentunya tujuannya untuk memaparkan apa sih tujuan kita riset di sini, dan kita tentunya juga akan bersilaturahmi dengan bapak-bapak yang ada di sana ya. By the way, ini kita pakai bus dan sebentar saja langsung sampai aja di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ini kondisi luar KBRI kita yang ada di Belanda. Jadi tim dari Indonesia akan memaparkan bahwa tujuan kami ke sini itu apa aja, riset apa aja, seperti itu. Kita seperti silaturahmi juga sama bapak-bapak atau rekan-rekan Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana. Dan ini tim kami memaparkan tujuan riset kita. Aku tuh nggak dianggap pahlawan sama orang Indonesia. Aku nggak tahu lah orang Indonesia mau lihat patung murah. Kan kenyataannya nggak kayak gitu. Oh nggak guys, jadi fun fact-nya, sambil tadi memaparkan tujuan riset kita di KBRI, aku mau minta form baru untuk lapor surat kehilangan pasportku di sini. Dan setelah dari KBRI ini, aku ditemani Mbak Diana dan Pak Ebet akan ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa paspor bernama Garisa Nur Alam yang berasal dari Indonesia, especially Bandung, setelah kehilangan pasportnya setelah 1 hari mendarat di benua Eropa ini. Jujur li shock banget dan gak enak juga ke tim karena memang jadinya merepotkan, ada schedule tambahan untuk ke KBRI dan juga ke kantor polisi. Aku berusaha mengingat-ingat lagi di manakah paspor itu, dan di manakah paspor itu. Agak sedikit wow anxiety karena memang aku nelfon teman-temanku yang udah di Eropa. Wow, serius lu kehilangan paspor? Itu merupakan KTP lu di sini. Dan nelfon mama. Terus agak sedikit worry, nangis-nangis dikit. Tapi ya gimana? Kita harus tetap lapor ke kantor polisi. Takutnya kan disalahgunakan dan tidak menjadi baik gitu ke depannya. Tetapi di sini aku terima kasih banget karena ada Pak Ebet yang membantu. Lihat mukaku sudah tidak karuan, takut banget paspor gue kemana. Kita terus berjalan ini menuju kantor polisi. Kita sambil lihat gedung-gedung di daerah Den Haag ini. Untungnya kita di daerah Den Haag ya guys, jadi dekat ke KBRI, ke Museum Sophia Hall, kantor polisi, dan ke sentral lainnya. Dan you know that di depan ini ada orang Jerman yang menghalangi mobil kita, and then Pak Ebet keluar untuk kayak, lu kenapa ngalangin mobil gue mau lewat, tapi pakai bahasa Jerman. Dia kan bisa bahasa Jerman, Belanda, Maluku, Indonesia. Wah, dia bisa berbagai bahasa. Agak shock dikit karena Pak Ebet agak ngegas di sini. Ini kamera amatir dari gue. Tapi semuanya aman lah ya, karena berakhir dengan dianya pergi, si orang Jerman pergi, dan kita melanjutkan perjalanan lagi menuju kantor polisi. Ini kita berada di parkingan untuk memarkirkan mobil kita. Terus gue agak wow, the first time ini belum seminggu di Eropa mau ke kantor polisi, and then check it out. Masuklah kita ke polite. Ini gue berani-beraninya pakai kamera ya, ini depan semua polisi, and then kita masuk
dan ditanya-tanya lah, of course. Tapi di sini Pak Ebet sebagai translator menjelaskan dalam bahasa Belanda bahwa pasportnya hilang tanggal berapa bla 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 ini itu, dan dibuatlah suratnya. Nggak akan aku kasih tahu, pokoknya setelah itu kita langsung berjalan biar kita nggak stres guys. Setelah dari kantor polisi ini kita mau mencari bitterballen, apa ya namanya tuh, pokoknya makanan khas Belanda yang enak banget, harganya sekitar 4 euroan gitu guys ya, coba dikali sendiri kursnya sekarang di Indonesia berapa kalau mau tahu rupiahnya. Dan setelah itu kita berjalan pulang. Semoga ya semuanya aman, pasportnya aman, kondisi ini riset aman. Masya Allah sekali Garisa Nur Alam, banyak sekali cerita di Eropa ini. Masya Allah, bersyukur, alhamdulillah di umur segini bisa ke Eropa dengan scholarship. Tapi ada aja kejadian yang bikin shock ya. Terima kasih untuk hari ini, dan sampai kita di apartemen. Aku kayak masih lapar guys. Aku sedang mencari makanan. Di sini ada kue apa ini? Kue kucur manis. Dan udah gelap banget karena semuanya sudah pada tidur. Tapi aku ngide mau masak apa ya, nggak tahu, lapar. Pokoknya aku ngide mau masak telur dan lain sebagainya. Pokoknya terima kasih untuk hari ini, banyak pelajarannya yang bisa diambil. Hari ini diakhiri dengan memasak makanan guys, and then bye. Wow, ada telur, Indomie, energen, semuanya aku bawa dari Indonesia. Tidak lupa